Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Eza Sabrina, nomor absen 30 dari kelas 10 Farmasi 3. Saya akan menjelaskan tentang materi bab Kerajaan Hindu-Buddha. Pertama, ada Kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, yang didirikan sekitar abad keempat, tepatnya pada tahun 399 Masehi, yang terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai pertama kali dipimpin oleh Raja Kudungga. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, ada beberapa raja yang memimpin Kerajaan Kutai, yaitu ada Raja Aswawarman dan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Mulawarman yang memiliki sikap budi pekerti, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakeswara, yaitu tempat suci atau keramat. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kutai yaitu setelah kepemimpinan Raja Mulawarman telah selesai, yang raja-raja setelahnya tidak menunjukkan data-data yang jelas. Kerajaan Kutai runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Peninggalan Kerajaan Kutai yaitu ada 1. Ketopang Sultan Kutai, kedua Kalung Uncal, ketiga Kalung Ciwa, keempat Pedang Sultan Kutai, kelima Kura-kura Emas, keenam Prasasti Kerajaan Kutai, ketujuh Prasasti Yupa. Berikut gambar-gambar dari peninggalan Kerajaan Kutai. Ini adalah gambar dari Ketopang Sultan Kutai. Ini gambar dari Kalung Uncal. Ini gambar dari Kalung Ciwa. Ini gambar Kura-kura Emas. Ini ada gambar prasasti-prasasti Kerajaan Kutai. Dan ini adalah peninggalan Kerajaan Kutai yang paling dikenal, yaitu Prasasti Yupa. Dan berikut adalah gambar Kerajaan Kutai sekarang. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Berikut adalah nama-nama raja penguasa di Kerajaan Sriwijaya. Pertama ada Dapunta Hyang Srijayanasa yang memerintah pada tahun 683 Masehi. Kedua ada Indrawarman yang memerintah pada tahun 702 Masehi. Ketiga ada Dharanindra yang memerintah pada tahun 775 Masehi. Keempat ada Samaratuga yang memerintah pada tahun 792 Masehi. Kelima ada Balaputradewa yang memerintah pada tahun 835 Masehi. Keenam ada Sri Chudamani yang memerintah pada tahun 988 Masehi. Ketujuh ada Sri Mara Wijayo Tunggawarman yang memerintah pada tahun 1008 Masehi. Dan kedelapan ada Sang Rama Wijayo Tunggawarman yang memerintah pada tahun 1025 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Sriwijaya sendiri
mengalami kemunduran pada abad ke-11. Banyak faktor yang menyebabkan keruntuhan dari Sriwijaya, yaitu sebagai berikut. 1. Berulang kali diserang oleh Cholamandala dari India. Kedua, terdesak kerajaan Thailand dan Singasari. Ketiga, banyaknya raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Dan yang keempat, ada mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan. Berikut beberapa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Kedua ada Prasasti Talang Tuwo. Ketiga ada Prasasti Telaga Batu. Keempat ada Prasasti Kota Kapur. Kelima ada Prasasti Karangberahi. Keenam ada Candi Bioro Bahel. Dan ketujuh ada Candi Muara Takus. Berikut adalah gambar-gambar dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ini ada gambar dari Prasasti Kedukan Bukit. Selanjutnya ada gambar dari Prasasti Talang Tuwo. Dan ini adalah gambar dari Prasasti Telaga Batu. Dan selanjutnya ini ada gambar dari Prasasti Kota Kapur. Ini adalah gambar dari Prasasti Karangberahi. Dan ini adalah gambar dari Candi Bioro Bahel. Ini adalah gambar dari Candi Muara Takus. Dan yang terakhir ini adalah gambar Kerajaan Sriwijaya sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.